Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah yang akan kita bahas dalam pengajian fikih pada subuh hari ini, yaitu tentang perkara-perkara yang haram atau yang dilarang bagi orang yang batal wudunya, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syekhul Al-Alimul Fadil Salim bin Yasir Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Beliau menyebutkan, man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Orang yang batal wudunya haram atasnya arba'atu asya'a, ada 4 perkara, yaitu as-salatu, salat. Kemudian yang kedua, wat-tawafu, tawaf, wa massul mushafi, dan memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Inilah 4 hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya atau orang yang berhadas kecil. Haram baginya yaitu salat, tawaf, memegang mushaf atau Al-Quran, dan membawanya. Asy-Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya Kashifatus Syaja, beliau mengatakan as-shalah, ya, diantaranya yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, yaitu melakukan salat, baik walau naflan wa salata janasatin, ya, baik itu salat fardu, begitu juga salat sunnah, ya, demikian juga salat jenazah. Jadi bagi orang yang tidak punya wudu haram, artinya berdosa. Ya, berdosa kalau dia melakukan salat tanpa wudu.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian hatta iza ahdasa, apabila orang itu berhadas. Jadi dek na tarima pung Allah Ta'ala sempajanna salah sewamu tumandang nareko hadasi hatta yatawadda'a, sampai ia berudu. Karena syarat sah salat itu diantaranya harus kita bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, yang menjadi syarat. Artinya tidak sah salat kita kalau tidak ada wudu. Kecuali dijelaskan dalam kitab ini bahwa illa ala faqidit tahuraini, kecuali orang yang tidak memiliki dua alat suci, alat bersuci. Artinya orang yang tidak mendapatkan air untuk dia pakai berwudu, atau dia tidak menemukan debu untuk dia pakai bertayamum, boleh dia melakukan salat tanpa wudu dan tanpa tayamum kalau dalam keadaan seperti itu. Ya, distilahkan dengan faqidut tahuraini, ya, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, tidak menemukan air dan tidak menemukan tanah. Boleh dia melakukan salat, boleh dia melakukan salat, namun salat yang dibolehkan untuk dia kerjakan fayusallil fardah, salat yang boleh dia kerjakan itu tadi kalau dalam keadaan faqidut tahuraini adalah hanya bisa dibolehkan untuk mengerjakan salat fardu saja, hanya salat fardu, duna nafli, tidak dibolehkan untuk mengerjakan salat sunnah. Ya, hanya yang dibolehkan kalau dalam keadaan seperti itu tadi faqidut tahiraini, hanya yang bisa dibolehkan untuk mengerjakannya hanya salat fardu. Jadi kalau sudah salat fardu tidak boleh, ya, artinya tidak boleh dia melakukan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ya, tujuannya artinya melakukan salat dalam keadaan seperti itu, tujuannya adalah li hurmatil waqti, karena menghormati waktu salat fardu. Karena juga berdosa kita kalau meninggalkan salat fardu secara sengaja. Ya, artinya tidak ada alasan bahwa kita mau meninggalkan salat fardu itu, ya walaupun tidak ada wudu, tidak ada air, tidak ada debu yang kita dapatkan, tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Ya, walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum, karena untuk menghormati waktu. Nah, jadi salat yang kita kerjakan ini dinamakan dengan salat hurmatil waqt, ya, menghormati waktu salat fardu. Wa yaqdi iza qadara ala ahadihima. Nah, namun salat yang kita kerjakan tadi ini dalam keadaan faqidut tahuraini, yaitu diharuskan kita nantinya, yaitu mengqada, diharuskan kita mengganti nanti atau mengulangi salat yang kita kerjakan dalam keadaan tidak ada wudu dan tidak ada tayamum. Wa yaqdi iza qadara ala hadima, apabila dia telah mampu menemukan salah satu dua alat bersuci. Artinya kalau dia sudah mendapatkan air atau mendapatkan debu, maka dia harus itu mengulangi atau mengqada salatnya yang dia kerjakan ketika dalam keadaan faqidut tahuraini. Nah, jadi diulangi itu salat yang kita kerjakan. Kalau itu tadi salat yang tidak ada wudunya atau tidak ada tayamumnya, diulangi di saat kita mendapatkan, artinya sudah kita dapatkan air atau debu. Nah, seumpama kita ini bepergian
di atas kendaraan, ya, di atas pesawat seumpama. Kan di atas pesawat tidak boleh kita bawa debu, tidak boleh juga biasa menggunakan air di atas pesawat. Maka dalam keadaan itu kalau tiba waktu salat, nah, lalu kita perkirakan kalau saya tidak melakukan salat ini habis waktunya, ya, habis waktunya, maka dalam keadaan seperti itu boleh kita melakukan salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, namun kalau kita nanti sampai di suatu tempat kita sudah menemukan air atau menemukan debu, maka kita ulangi salat yang kita kerjakan di atas pesawat tadi itu. Juga wa fi ma'na salati, juga diharamkan yaitu mengerjakan sesuatu yang semakna dengan salat, artinya yang kedudukannya seperti salat, yaitu khutbatul jum'ati. Jadi dilarang juga orang menjadi khatib atau menyampaikan khutbah Jumat kalau tidak ada wudunya atau batal wudunya. Kalau seumpama juga ada khatib yang sementara menyampaikan khutbah batal wudunya, maka dia harus dia tinggalkan itu khutbahnya, ya, karena tidak boleh dia lanjutkan khutbahnya kalau dalam keadaan berhadas. Nah, jadi juga termasuk yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu itu menjadi khatib atau menyampaikan khutbah. Demikian juga wasajadatut tilawati, dan sujud tilawah. Jadi juga haram bagi orang yang sujud tilawah yang tidak punya wudu. Jadi menamakan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan, ayat sajadah. Karena ada di dalam Al-Quran itu dinamakan ayat sajadah, ya, seperti tadi yang yang dibaca imam waktu kita salat subuh dalam surah As-Sajadah. Nah, itu dianjurkan kita itu disunnahkan untuk sujud ketika kita membacanya maupun mendengarkan, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Nah, jadi bukan saja sujud tilawah ini dilakukan di dalam salat, tetapi di luar salat pun, ya, baik orang yang membaca ayat sajadah ini maupun orang yang mendengarkannya dianjurkan atau disunnahkan untuk sujud tilawah namanya, ya, sujud tilawah. Di dalam Al-Quran yaitu ada 15 ayat sajadah di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam surah Al-A'raf, ada juga di surah Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, surah Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajadah, Fussilat, surat Sad, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Itu ada di dalamnya itu ayat-ayat sajadah. Apabila kita membacanya atau mendengarkannya dianjurkan kita sujud, ya, dianjurkan kita sujud. Nah, kalau mungkin dalam salat, ya, karena kita ada wudu. Yang kalau kita di luar salat, ya, di luar salat kita baca ayat ini atau kita dengarkan, ya, syaratnya untuk bisa kita sujud tilawah harus ada wudu, karena kedudukan sujud tilawah ini sama dengan kedudukannya dengan salat. Artinya harus kita penuhi syarat-syarat salat, ya, harus ada wudu, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, harus menutup aurat, menghadap ke kiblat. Ya, itulah yang kita lakukan ketika kita sujud tilawah. Apa faedahnya ini sujud tilawah? Ya, sehingga kita dianjurkan baik itu membaca atau mendengarkan. Karena ini kalau kita sujud seperti itu, ya, kita seakan-akan menghinakan itu iblis, ya, menghinakan syaitan. Nah, jadi itu kalau syaitan melihat kita sujud ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, itu syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza sajada baka syaitan. Sesungguhnya hamba itu apabila dia sujud, maka itu syaitan menangis, menyesal, sampai syaitan itu mengatakan, umira ibnu adam habis sujudi fasajada falahul jannah. Itu anak cucu Adam diperintahkan sujud,
ya diperintahkan sujud lalu dia sujud, maka baginya adalah surga. Wa umirtu, kata syaitan, wa umirtu bis sujudi falam asjud falyal nar. Ya, saya ini pernah diperintahkan, kata iblis, saya pernah diperintahkan sujud, tetapi saya tidak sujud. Falyal nar, maka bagiku adalah neraka. Nah, jadi kita itu menghinakan syaitan kalau kita sujud tilawah. Nah, jadi dianjurkan kita ketika membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalau kita mau tandai ayat-ayat dalam Quran tentang ayat sajadah ini, bisa kita tandai itu di dalam Al-Quran. Biasanya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajadah ini ada tandanya, yaitu semacam gambar di ujungnya, itu di ujung ayat gambar masjid. Nah, kalau ada gambar masjid itu berarti itu ayat sajadah. Nah, dianjurkan kita sujud. Bagaimana caranya sujud? Kalau kita seumpama di luar salat, dianjurkan itu lebih utamanya, kalau mampu kita, lebih utamanya kita berdiri dulu melakukan takbiratul ihram. Ya, karena harus ada takbiratul ihramnya. Ya, Allahu Akbar, ya, baru kita sujud. Ya, namun ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan kalau sujud tidak boleh juga dilakukan dalam keadaan duduk, ya, walaupun kita tidak berdiri. Nah, tapi lebih utamanya, menurut kebanyakan ulama, lebih utamanya kita berdiri. Ya, kita berdiri dulu melakukan takbiratul ihram, kemudian ya sujud untuk sujud tilawah. Kita sujud, bangun dari sujud, duduk, ya karena sujudnya hanya sekali. Kalau di luar salat tetap ada salamnya. Ya, jadi takbiratul ihram langsung setelah itu turun sujud, kemudian duduk, ya duduknya baru kita salam. Jadi ada salamnya. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitulah kalau namanya sujud tilawah. Dia ada salamnya juga, seperti dengan salat. Kemudian wasyukri, juga sujud syukur. Ya, ada juga namanya sujud syukur. Ya, sujud syukur ini sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ketika kita terhindar dari bencana atau malapetaka, dianjurkan kita untuk sujud. Namanya sujud syukur. Ya, sujud syukur ini juga ya harus juga kita disertai dengan wudu. Nah, jadi tidak boleh langsung seumpama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung saja sujud. Ya, diperhatikan dulu apakah ada wudu kita, atau dalam keadaan tertutup aurat dan tempat yang kita tempati adalah tempat yang bersih, suci dari najis, baru kita bisa melakukan salat sujud syukur. Ya, karena haram juga kita melakukan sujud syukur, ya sujud syukur kalau tidak ada wudu. Juga caranya sujud syukur ya seperti tadi sujud tilawah. Ya, tetap ada takbiratul ihramnya. Jadi kita berdiri dulu melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru sujud. Ya, bacaan sujudnya boleh kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, boleh kita juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, boleh kita baca dalam sujud itu. Nah, seumpama kita boleh mengganti ini sujud syukur tadi, dan boleh juga kita juga mengganti sujud tilawah. Ya, sujud tilawah tadi seumpama kita tidak sempat untuk sujud tilawah ketika membaca dan mendengarkan ayat sajadah dalam Al-Quran, atau tidak sempat kita sujud syukur ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana, boleh kita ganti sujud itu dengan bacaan itu tadi, bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, boleh kita ganti dengan bacaan yang itu tadi ya. Kemudian yang kedua, wasani, yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu, at-tawaf, yaitu tawaf. Ya, ini dikatakan tawaf adalah ibadah yang dilakukan, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga dengan Hajar Aswad. Nah, itu namanya tawaf. Tawaf ini ada macamnya, ini macam-macam, ada namanya tawaf. Disebutkan di sini bahwa
baik itu tawaf fardan au naflan. Baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Manakah yang dimaksud dengan tawaf fardu? Seperti dengan tawaf rukun umrah, tawaf umrah. Kalau kita seumpama mengerjakan umrah, tawafnya ini umrah dinamakan dengan tawaf fardu. Atau bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, tawaf fardunya adalah tawaf ifadah. Ini semuanya harus disertai dengan wudu. Begitu juga dengan tawaf sunnah. Seperti tawaf sunnah itu adalah tawaf kudum. Ya, tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika kita baru sampai ke Mekah. Ketika kita baru masuk di Baitullah, di Ka'bah, disunahkan kita untuk melakukan yang namanya tawaf kudum. Istilahnya kita itu tawaf takappuh. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa at-tawafu bi manzilatis shalah. Itu tawaf itu kedudukannya seperti dengan salat. Ya, kedudukannya seperti dengan salat. Artinya syarat-syarat salat itu harus terpenuhi kalau kita melakukan tawaf, ya, seperti dengan kalau kita melakukan salat. Artinya syarat-syarat salat itu harus juga terpenuhi dalam tawaf. Illa anna Allah alla fihi an-nutkab, ya, kecuali yang membedakan salat dengan tawaf itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang berbicara di saat tawaf. Artinya tidak batal tawafnya orang kalau berbicara. Makanya kata Nabi, "Faman nataka fala yantiku illa bi khair." Barang siapa yang berbicara di saat melakukan tawaf, maka berbicaralah dengan hal yang baik. Ya, kalau cuma bicara kalau semua matawafaki, artinya kita berbicara dengan yang baik-baik. Ya, jangan yang menimbulkan dosa. Kemudian yang ketiga, hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu adalah mashul mushafi, memegang Al-Quran. Jadi juga haram hukumnya bagi orang yang tidak ada wudunya atau yang batal wudunya memegang Al-Quran. Haram hukumnya. Manakah yang dimaksud dengan mushaf atau Al-Quran? Ini yang perlu dipahami bahwa wa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Jadi semua benda yang dinamakan mushaf atau Al-Quran, semua benda yang tertulis di atasnya, semua benda yang tertulis di atasnya Al-Quran, untuk tujuannya yang ditulis ini Al-Quran ini pada benda, tujuannya lidirasatin, untuk dipelajari atau untuk dibaca. Jadi kalau ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita tulis di suatu benda, tujuannya untuk dipelajari atau untuk dibaca, itulah namanya mushaf. Tidak mesti bahwa 30 juz, walaupun satu ayat kita tulis di kertas, ya, walaupun bukan di kertas, disebutkan di sini bahwa walau amudan, walaupun ayat itu ditulis di amudan, di tongkat, di kayu, kita tulis ayat Al-Quran di tongkat itu dengan tujuan untuk kita mau baca atau untuk kita mau pelajari, itu pun dinamakan dengan mushaf. Tidak boleh juga disentuh kalau dalam keadaan kita tidak punya wudu. Kemudian lahwan, ya, walaupun di papan, demikian juga jildan, demikian juga di kulit, dan kirtasan, begitu juga di kertas. Itu semuanya tidak boleh disentuh apabila kita menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk dipelajari dan dibaca. Kemudian yang terakhir adalah hamluhu, yaitu membawa mushaf atau membawa Al-Quran. Jadi tidak boleh kita membawa Al-Quran kalau dalam keadaan tidak ada wudu. Ya, baik itu Al-Quran itu ada di dalam tas, biar itu dipegang, atau ada yang tidak boleh dibawa Al-Quran, haram hukumnya. Bagaimana caranya kita seumpama kita mau membawa Al-Quran itu, membawa Al-Quran kalau kita tidak ada wudu jadi seumpama kita punya tas, ya, dikatakan di sini illa bimuta'in fayahillu hamlu ma'hu, kecuali kalau mushaf itu berada bersama dengan barang lain, ya, disamakan dengan barang yang lain,
tujuan kita itu di saat membawa ini ada Al-Quran, ada juga barang lain. Nah, kalau tidak ada wudu, kita bermaksud atau berniat yang kita bawa bukan Al-Quran, bukan yang Al-Quran ini, tapi yang dibawa adalah barang ini, ya, barang yang selain Al-Quran. Nah, itu begitu anunya. Kalau membawa Al-Quran, nah, biar di dalam tas, biar kita punya bilang tas ini, di dalam tas ini Al-Quranku saya bawa. Tidak boleh kita bawa, tidak boleh kita bawa kalau dalam keadaan kita berhadas atau tidak ada wudu. Nah, kecuali tadi itu ada barang-barang lain yang kita samakan bersama dengan Al-Quran. Jadi kita niatkan membawa barang itu dan kita ikutkan Al-Quran ada di dalamnya, membawa di dalamnya. Nah, itu baru boleh kita membawa Al-Quran kalau kita dalam keadaan tidak ada wudu atau batal wudu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa inilah yang saya bisa sampaikan dalam materi hal-hal yang dilarang bagi orang yang batal wudunya atau yang dalam keadaan hadas. Inilah 4 hal yang diharamkan bagi kita yang tidak punya wudu atau berhadas kecil. Ya, mari kita menutup majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallah musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.